sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara key to key, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Pernyataan yang disampaikan Kepala BPS ini menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup dalam di kuartal 1 2025. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena pada kuartal 1 terdapat banyak libur panjang seperti Tahun Baru dan Idul Fitri. Hal ini seharusnya mampu menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya konsumsi domestik. Melemahnya daya beli ternyata sudah dirasakan oleh pelaku perjalanan wisata tur dan travel. Menurut Ketua Asosiasi Tur dan Travel Indonesia, Asita Nunung Rusmiati, di masa libur panjang awal tahun hingga Idul Fitri, ternyata pendapatan pelaku tur dan travel tidak signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang saya dapat laporan yang selama ini yang biasanya itu di hari Idul Fitri itu kan betul-betul kita mendapatkan namanya itu peak season ya, atau juga termasuk liburan yang sangat panjang di sekolah. Saat ini saya mendapat laporan tidak terlalu signifikan. Yang kedua tadi penurunan untuk kita di bidang pengeluaran itu memang kurang memadai. Asita pun menggodok sejumlah upaya strategis untuk menggenjot sektor pariwisata agar mampu menggerakkan ekonomi daerah. Bima Yudhistira, pengamat ekonomi Selios, menilai memburuknya perekonomian nasional salah satunya akibat efisiensi belanja pemerintah, sehingga membuat Indonesia masuk ke zona resesi teknikal dengan ancaman lebih banyak PHK. Yang artinya konsumsi rumah tangga semakin melambat, apalagi momentum Ramadan Lebarannya sudah lewat. Industri juga akan semakin banyak melakukan PHK massal di berbagai sektor, dan efeknya apa? Efeknya adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 ini sangat sulit untuk mencapai angka 5%, bahkan di kisaran 4,6 sampai dengan 4,8% secara tahunan. Sementara itu, pengamat ekonomi Indef Andri Satrio Nugroho menilai sulit bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap bila pemerintah tidak memberikan sejumlah stimulus untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan lagi-lagi menurut Andri, PHK massal bisa terus menghantui Indonesia. Dalam hal ini kita ingin mendorong agar pemerintah sudah melihat kondisi ini sebagai sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak untuk diintervensi. Jika tidak, menurut saya perekonomian kita akan terus melemah dan target-target yang diinginkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden, tidak tercapai ke depannya. Sementara pemerintah melalui rilis yang disampaikan Kementerian Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% masih cukup tangguh, meski jauh dari target pemerintah 5,2% di tahun 2025. Pemerintah juga menyampaikan sejumlah prestasi di tahun 2025, salah satunya dengan menurunkan angka pengangguran menjadi 4,76% dari 4,82% di tahun 2024. Ruli Kurniawan, Aryo Asmoro, Jakarta.